Menurutku mungkin kalau fokusnya back end itu yang pasti problem solving skill, terus logic. Sebenarnya perlu nggak sih bisa solve challenge lead code? Ya mungkin isi bisa lah gitu, medium dan hard gitu. Sepenting apa kita harus belajar ini untuk bisa berkarir di backend engineer? Ya, jadi kalau menurutku, Menurut Franz, orang sana kayak lebih open gitu. Maksudnya, kalau ada sebut salah atau apa langsung aja cut aja. Dan mereka lebih frontal lah anggapannya. Kalau kita salah sesuatu langsung dibilangin, itu salah, jangan gitu. Kalau di Indo kayaknya lebih ke segan. halo Franz, selamat malam, konbawa. Halo. Apa kabar? Baik. Ya, thank you udah mau jadi narasumber di episode pertama Stalk. Stalk itu ini, jadi aku punya channel namanya Spare Time. Jadi dicocok-cocokin jadi Spare Time Talk, Stalk. Tapi T-nya 2 gitu. Tapi kalau dipikir-pikir masuk juga sih stalk gitu, stalking gitu kan. Padahal itu baru ide 5 detik yang lalu. Boleh. It's kinda masuk akal. Nah, jadi sekalian perkenalan juga ke teman-teman yang nonton. Video jenis ini, jadi kayak mungkin aku bakal bikin berbagai video, dan video jenis ini tuh kayak wadah dimana aku mau ngobrol-ngobrol sama ya teman-teman, sesama developer, sesama engineer, mungkin dengar pengalaman mereka, sharing, dan mungkin dari pengalaman-pengalaman teman-teman, contohnya Franz, mungkin teman-teman lain yang dengar juga bisa lebih termotivasi atau mungkin jadi knowledge baru. Jadi ya, thank you juga buat teman-teman yang udah sempetin waktu nonton video ini gitu. Oke, jadi sebelum kita masuk, kenalan diri dulu kali ya. Jadi dari aku dulu, aku Roberto Tambunan, currently ya di Jepang, software engineer. Dan Franz ini juga temanku, kita udah lama banget berteman sejak belum lahir kayaknya. Nah, kita berteman tuh dari magang ya Franz ya. Magang toko. Jadi udah ya saling kenal dari magang, makan warteg bareng-bareng. Sekarang Franz kita udah punya 6 tahun experience lah kurang lebih ya di engineering. Daripada aku ngenalin Franz lebih jauh, mungkin Franz sendiri bisa kenalin diri sedikit dulu. Franz ini apa sih, ngapain hari-hari gitu? Kerjanya apa, di mana gitu? Oke. Ya, kenalin, aku Franz Setiawan. Sekarang bekerja di Foodpanda as software engineer. Buat yang nggak tahu Foodpanda itu apa, Foodpanda itu mungkin bisa dibilang kayak Grab atau Gojek, tapi cuman bagian fokusnya di makanan sama ngirim-ngirim. Jadi nggak ada kayak yang buat drive lah. Fokus dia cuma buat food, mart, dan send. Aku sendiri base-nya di Jakarta, tapi untuk Foodpanda-nya itu di Singapura. Jadi sekarang aku kerjanya remote. Masih remote. Menarik. Jadi gaji Singapura, pengeluaran Indonesia gitu ya? Ya, bisa dibilang begitu. Omoshiroi. Oke, jadi salah satu konten dari video ini tuh quick answer game. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin lebih detail atau lebih spesifik ke tech atau engineering, kita punya fun game dulu sebelum mulai. Ice breaking as usual. Gitu. Jadi ya mainnya itu lebih ke arah aku bakal ngasih tahu 2 hal. Jadi kamu harus pilih 2 hal ini dalam waktu yang cepat tanpa mikir gitu. Oke, let's start. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu, Franz. Instagram atau Twitter? Instagram. Menarik. Gaming atau hangout? Gaming. Kenapa, nggak punya teman apa gimana, Franz? Introvert saya, Pak. I see. Anime atau series? Anime. Oke, Android atau iOS? Android. Kopi atau teh? Teh. Tapi biasanya engineer katanya
kalau nggak minum kopi nggak engineer, Frans. Gimana pendapatmu, Frans? Untuk beberapa orang mungkin enggak, karena ada yang minum kopi malah jadi pusing kan. Sakit perut gitu ya. Ya, Mac OS atau Windows? Mac OS. Go atau Rust? Kalau sekarang ya gue lah, belum pernah pakai Rust. Oh, ada rencana mau belajar? Mungkin nanti kalau Oke. minat. AWS, GCP, atau Azure? AWS dong. Menarik. Kenapa? Lebih murah atau lebih gampang? Kayaknya AWS dashboardnya agak susah. Ya, kalau kita sebagai pemula pakai AWS kayak lebih kayak onboardingnya lebih sulit nggak sih? Enggak sih. Sebenarnya AWS kan udah yang paling lama, jadi dia dokumentasinya udah lebih bagus daripada GCP at least. Oke. Tapi kalau GCP itu mungkin karena kita juga udah terbiasa pakai apa ya? Stylenya Google, kayak mungkin kita pakai Google Ads atau yang lain gitu. Jadi kayak mirip-mirip gitu kan. Ya at least menurutku untuk orang yang on board dan usually udah pernah pakai Gmail atau kayak another things such as Google Ads itu kayaknya karena sama, kita udah tahu gimana cara start gitu. Iya nggak sih? Kayak udah familiar lah. Iya. Kayak Menurutku habis sih pakai gitu ya. Firebase. Iya, iya. Dia pakai Firebase kan. Iya. Terakhir nih, GitHub apa GitLab? GitHub. GitHub ya. Dulu aku pakai apa ya selain GitHub, Bitbucket. GitLab, ada Bitbucket. Bitbucket. Sebelum GitHub bisa private, ya nggak sih? Iya. Dulu pilihannya Sekarang kalau private itu cuma dua itu kan, GitLab atau Bitbucket. Iya. Ya sekarang GitHub udah private-nya udah gratis. Jadi kayaknya orang-orang udah pakai GitHub sih. Oke. Terus secara UI UX juga kayaknya lebih enak GitHub sih kalau menurutku. Iya. Aku nggak tahu Bitbucket bisa action kayak GitHub Actions. Bisa nggak sih? Kayak dia ada bawaan. Aku nggak pernah pakai lagi sih. Udah lama banget nggak pernah pakai. Not sure. Dulu pernah pakai waktu bikin sesuatu pengen private, nggak mau keluar duit. Pakai GitHub kan harus pakai GitHub Pro kan. Itu zaman kuliah tuh. Ya. Jadi zaman kuliah aku masih pakai Flash Friends. Mohon maaf. Itu kan awal-awal kan. Dulu ya. Iya. Dulu agak upgrade dikit, pakainya Dropbox. Pakai Dropbox. Cuman konflik Iya. terus. Dan konfliknya nggak terdetek sampai kita cobaan gitu. Nah ini gimana caranya? Terus copy paste manual, copy paste nya manual. Capek ya dulu ya. Sekarang kayaknya anak-anak kuliah udah keren-keren loh. Kayaknya sekarang anak-anak kuliah udah pakai GitHub. Ya udah mulai diajarin. Ya dulu kayaknya nggak masuk kurikulum Dulu nggak. kayaknya GitHub. Dulu kurikulumnya teori doang, nggak ada secara Iya. aksi langsung. Jadi waktu ini cerita menarik. Waktu pertama kali aku magang, aku baru di situ pertama kali pakai GitHub. Jadi agak aneh lah sebenarnya. Dan salah satu yang menarik tuh aku punya pengalaman. Jadi aku dikasih satu repo nih. Anggaplah nama reponya A gitu. Dan aku belum tahu konsep GitHub kan. Dan aku nggak tahu cara kerja GitHub. Jadi aku kira A itu sebuah teknologi, bukan sebuah nama repo gitu. Jadi waktu aku mau mulai ngerjain, aku googling dulu. A ini apa gitu. Ternyata A ini nama minuman. Apaan nih gitu. Ya. Dulu kan nama servisnya aneh-aneh kan. Nggak bisa di Google sama sekali. Nah iya, maksudnya walaupun di Google kan hasilnya jadi aneh kan gitu. Iya, nah. Jadi ya itulah, we getting better lah with experience dan time gitu ya. Oke, kita lanjut lah ya ke bahas-bahas yang lebih detail, lebih dalam. Nggak dalam-dalam banget sih. Kalau dalam-dalam banget nonton video tutorial aja gitu. Ini lebih ke fun aja gitu. Mungkin Frans bisa sharing experience, bisa sharing tips and trick maybe di kesempatan ini gitu. Oke Frans, jadi kan Frans tadi aku juga udah sempat mention kita itu punya approximately kita punya 6 tahun experience lah. Nah kira-kira Frans nih kalau boleh tahu 6 tahun ini ngapain aja sih dari start, dari fresh grad, terus karirnya itu ngapain aja sampai sekarang gitu.
Kalau experience nih dari let's say dari magang, kan magang kita di Tokopedia kan sama. Sebenarnya ya kita hampir sama semua ya selama di Tokped, cuman sekarang aja baru mulai beda kan. Kita awal magang bersama di Tokopedia. Habis itu masing-masing lulus balik ke Tokopedia software engineer kan di backend. Iya. Terus di mana kayaknya setelah 2 atau 3 tahun kan kau jadi lead, aku jadi principal engineer di search. Kita masing-masing di tim search nih. Kita mulai dari dulu tim search kayaknya cuma 3 orang sampai akhirnya search itu udah tribe sendiri kan. Dimana satu tribe itu udah punya banyak lah, udah puluhan orang jadinya. Ya itu momen yang sangat menarik lah dan pelajaran yang sangat berharga lah ya, bisa lewatin proses dari tim yang awalnya 3 orang. Jadi kayak waktu kita resign itu udah berapa ya? Puluhan kali ya? Udah puluhan. Menarik. Banyak kan. Dulu masih campur kan front end back end pas awal-awal. Iya, dulu masih campur. Iya, ada satu. Tapi ini menarik Tadi Franz mention setelah ya beberapa tahun setelah banyak experience dan keringat dan darah yang ditumpahkan dalam melakukan engineering, enggak sih. Franz tadi mention Franz jadi principal engineer, aku jadi lead engineer. Kira-kira apa sih maksudnya, apa bedanya gitu? Mungkin bisa ceritain ke teman-teman gitu. Kalau teman-teman mungkin udah familiar banget sama lead engineer kan. Jadi lead engineer ya leading team, terus ya bakal fokus on gimana cara timnya bekerja, apa aja yang bakal dikerjain, make everything easier, make everything smoother gitu loh. Tapi gimana nih principal engineer tuh ngapain aja nih kerjanya? Oke. Mungkin kalau secara garis besarnya bedanya lead sama principal engineer itu di responsibility-nya kan. Dimana kalau lead itu fokusnya tuh di manajemen. Sedangkan kalau principal engineer itu dia acting as individual contributor. Tapi walaupun namanya itu IC, dia masih kontribut juga, masih kerja juga bareng tim. Kalau contohnya, mungkin at least ini di Tokopedia ya, karena biasanya principal engineer di company lain itu bisa beda istilah lah. Tapi kalau di Tokopedia sebagai principal engineer, sebagai IC, sama juga kita masih kerja bareng tim, cuman fokusnya jadi PE itu lebih ke apa sih yang harus kita bikin bukan dari sisi produk, tapi sebenarnya walaupun mau produk juga boleh, tapi biasanya fokusnya lebih ke performance-nya. Kita mau implement fitur-fitur baru nih, tapi fitur baru let's say dari lead-nya kita mau bikin fitur A. Nah, untuk bikin produk A ini kita butuh apa di belakangnya? Kita harus pakai teknologi ABC. Jadi itu lebih ke dia lebih structuring gimana kita bisa implement itu. Jadi lebih ke engineering-nya lah. Jadi fokus ke engineering, juga fokus ke tech improvement lah ya, lebih proaktif di daerah situ gitu kan ya. Yeah. Karena kan usually tech engineering kan itu product driven ya. Maksudnya kita punya hal yang mau dikerjain itu berdasarkan produk apa yang mau kita buat atau mau kita improve gitu. Tapi ada juga satu role yang dimana fokusnya itu ya tetap fokus ke produk, bantuin produk engineering atau product development, tapi juga tetap harus kasih waktu dan pikiran untuk mikirin infrastructure, teknologi yang benar, bikin SDK, bikin standar dan lain-lain gitu ya. Yep. Menarik. Kayaknya susah ya jadi principal engineer ya, Franz? Tergantung. Ya, kayaknya sama-sama lah mau jadi lead atau principal engineer susah. Cuma dengan adanya ngelihatnya itu kalau ada PE itu biar lebih balance aja sih. Kalau enggak pasti kebanyakan bikinnya produk terus, bakal munculnya tech debt kan. Dan nanti nggak ada inisiatif untuk mencoba teknologi baru lah istilahnya. Ya, dan improve tech stack yang udah ada gitu ya. Ya. Oke, itu tentang dulu nih, tentang experience dan tentang history dari karir Franz gitu. Nah, kalau bicara tentang sekarang, kira-kira Franz ngapain aja nih sekarang? Fokusnya ngapain? Responsibility-nya apa ya? Yang boleh di-share aja gitu, gak usah terlalu spesifik. It's okay. Gitu.
Kalau sekarang sebenarnya jadi agak mirip ya, agak mirip di sini karena di company sekarang di Foodpanda tuh dia sebenarnya nggak ada lead engineer, jadi langsung ke engineering manager. Jadi kayak hierarkinya itu flat lah. Nah karena hierarkinya itu flat, biasanya kita langsung kontak juga sama PM. Jadi kita biasanya atasnya itu PM, product manager, sama engineering manager. Langsung dua-duanya ke situ. Nah ini kan jadi kita kayak behave as lead juga, mirip-mirip lah. Karena kita dikasih responsibility-nya itu kayak per fitur atau per produk. Jadi misalnya let's say, kita mau implement fitur A. Kita kasih buat aku lah. Jadi aku yang responsibility untuk fitur A ini. Tapi bukan berarti aku yang ngerjain semua fitur A ini, tapi lebih ke aku yang handle fitur A ini. Jadi aku aku bikin di PRD-nya, PRD di sini tapi lebih ke tech ya, karena ada PRD satu lagi yang buat tim produk. Ya, tapi ini lebih ke tech RFC requirement lah ya. Ya, tech requirement, RFC lah disebutnya, request for comment ya, RFC. Nah, abis itu kita udah tahu lah, untuk implement fitur A ini kita butuh A, B, C, D, E. Dan butuh waktu sekitar segini, dan butuh berapa orang. Apakah bisa satu engineer doang atau lebih? Kalau misalnya lebih, ya udah berarti kita bisa assign orang juga buat bantuin kita buat di hal itu. Tapi kita juga ngoding juga, jadi kita bukan cuma assign doang gitu. Tapi itu tetap melibatkan EM lah ya di proses untuk assign tadi. Ya biasanya, tapi ya betul. Biasanya setelah dokumen, setelah udah beres, bla bla bla, biasanya itu pasti dibahasnya di sprint planning. Tapi sebelum terlalu jauh, tadi kan Frans mention di current daily works itu Frans nggak cuma ngoding, tapi juga plan. Dari misalnya produk apa yang mau dikerjain, bikin plannya secara teknikal, bikin mungkin arsitekturnya bakal seperti apa, dan mungkin estimate effort dan berapa orang yang harus terlibat dari sisi engineering gitu. Tapi role Frans itu software engineer. Ya, software engineer. Oke, jadi software engineer itu bisa mencakup banyak hal itu ya? Ya, betul. Oh, menarik. Jadi kan mungkin ada dari beberapa ya orang taunya secara stereotype software engineer itu ngoding gitu. Tapi sebenarnya itu lebih luas dari itu gitu ya. Ya. Banyak proses-proses engineering dan proses-proses product development yang harus software engineer kuasai gitu ya. Untuk yang bilangnya mungkin coding doang, mungkin itu untuk orang-orang yang baru masuk. Masih fresh graduate atau let's say, kan dimana dia masih belum tahu apa-apa, jadi ya paling dikasih task dulu kan, dimana dia mulai familiar sama code base-nya kayak gini, fiturnya ini, baru bisa mulai kontribusi juga. Karena kalau misalnya udah experience, nggak bisa sih ngoding doang. I see. Ya mungkin untuk yang baru on board ya ngoding dulu dikit-dikit gitu biar sekalian paham gitu ya. Cuman untuk software engineer yang levelnya mid ke senior itu usually udah independent. Ya, independent. Jadi istilahnya independent. Tadi Frans sudah cerita tentang currently lagi fokus apa, roles-nya apa, responsibility-nya apa. Tapi kita mundur sedikit ke belakang. Dari semua roles yang ada kita perkecil scope-nya di IT gitu. Kenapa milihnya software engineering? Padahal mungkin masih banyak yang menarik. Contohnya mungkin jadi QA atau menjadi data engineer, atau sekarang lagi keren AI, ML engineer. Kenapa software engineering, Frans? Apa yang menarik? Terutama backend ya? Sebenarnya kalau aku sendiri kenapa masuk ke backend itu karena waktu ini lanjut ada relate juga tuh ke pas intern kan, aku itu dapatnya front end, dan dimana itu aku nggak suka, nggak bisa juga sebenarnya. Ya sebenarnya lebih nggak suka lah, karena kurang cocok di front end. Karena di front end itu let's say banyak mainnya sama CSS kan, kayak UI UX-nya, dimana mau ganti CSS mungkin beda 1 pixel dikit bisa rusak. Ya kurang bagus di sana. Nah abis itu makanya mintanya
jadi backend aja nih. Nah, tapi setelah udah masuk ke backend, ya udah suka di backend. Alasannya itu karena menurutku dari backend itu kita bisa loncat kemana aja sih. Karena konsep yang dipelajari di backend, let's say kayak bikin API, connect sama database, penggunaan data structure, itu semuanya bisa dibawa ke bidang yang lainnya. Mau dibawa ke frontend bisa, mau dibawa ke ML bisa, mau ke data science bisa. Dan menurutku itu jadinya lebih fleksibel lah. Karena let's say kalau kamu orang front end 10 tahun deh, pakainya let's say suatu framework spesifik, begitu ke backend pasti agak susah. Karena di front end itu frameworknya banyak yang bagus, dan itu mempermudah hidup buat engineer lah. Dimana di backend kan ya sebenarnya sifatnya kayak generik lah. Tapi konsep generik itu dibawa kemana-mana bisa. I see. Iya sih sama. Aku tuh relate sama, ya kayaknya aku nggak belongs to front end sih. Aku juga pernah coba, terus kayak not my kind of things gitu loh. Sampai sekarang kalau kayak disuruh bikin sesuatu tuh kayak pusing gitu, gimana cara mulainya gitu. Jadi ya relate. Nah, untuk menjadi seorang backend engineer atau software engineer, menurut Franz, kira-kira skill apa yang dibutuhin? Menurutku mungkin kalau fokusnya backend itu yang pasti problem solving skill, terus logic, dan 3 itu kayaknya experience. Ini nggak masuk ke skill sih, tapi maksudku bisa aja kalian problem solving sama logiknya kurang kuat, tapi dengan experience ini bisa nge-upload 2 inilah. Karena kan contoh gampang itu kayak data structure, kayak misalnya kapan sih kita harus pakai array, kapan kita pakai map, kapan kita pakai linked list, kapan kita pakai teknologi A, B, C. Itu nggak bisa sih kalau misalnya kayak tiba-tiba tahu lah. Karena nggak mungkin orang bisa tiba-tiba, oh ini sih harus pakai Redis, tapi orang itu nggak pernah pakai Redis. Itu nggak mungkin kan. Jadi awal harus tahu dulu teknologi ini ada nih, belakangnya teknologi ini apa. Oh ini pakai hash lah, pakai tree, kayak gitu. I see. Ya, jadi experience juga penting ya. Jadi even if like you are fresh graduate, ya mungkin cari experience-nya dengan ya kerjain sesuatu di luar kerjaan, atau mungkin juga contribute ke open source dan lain-lain gitu ya. Jadi untuk juga ngasah experience dan knowledge kita di engineering gitu ya, Franz. Ya. Banyak explore lah. Tadi Franz mention itu tentang problem solving dan logic. Ini membawaku ke satu topik lagi nih. Nama topik ini adalah lead code. Kira-kira backend engineer atau software engineer sebenarnya perlu nggak sih bisa solve challenge lead code? Ya mungkin isi bisa lah gitu, medium dan hard gitu. Sepenting apa kita harus belajar ini untuk bisa berkarir di backend engineer? Ya, jadi kalau menurutku, menurut Franz, ya kalau misalnya mau karirnya oke, at least bisa lead code medium kan. Walaupun mungkin banyak soal dari medium itu nggak keimplementasikan di dunia nyata, di dunia kerja kita kan. Tapi ada tapinya nih. Karena company itu requirement-nya itu, mau nggak mau kita harus belajar kan. Kalau nggak, gimana kita bisa start interview kalau bahkan gate-nya aja kita gagal gitu. I see. Untuk yang hard ke atas itu kalau misalnya mau masuk ke top company kayak Google, Facebook, nah itu baru mulailah belajar hard. Jadi sebenarnya lead code tuh gimana ya? Kayak kata Franz tadi, sebenarnya nggak semua keimplementasi di sehari-hari gitu. Bahkan kita nggak tahu, misalnya bicara tentang search gitu. Kita harus bikin misalnya binary search atau bla bla bla. Kita harus coding. Mungkin di dunia nyata kita nggak akan pakai, maksudnya kita nggak akan finding the wheels lagi, ulangin gitu. Kita tinggal pakai package orang, kita tinggal pakai teknologi yang udah ada gitu. Ya, betul banget. Tapi kita harus note, usually company
that hires, like if you are doing some interview, pasti stage-nya itu ada salah satunya coding challenge gitu ya, dan usually yang dipakai itu ya soal-soal logical seperti itu gitu ya. Yap, betul banget. Dan jadi kita belajar sebenarnya untuk masuk ke sebuah company. Ya di dalam ya kita query database, bikin dokumentasi, bikin API gitu. Jadi ya kita nggak bilang nggak kepake, bisa jadi kepake gitu kan. If you have a strong logic, it will be beneficial for everybody gitu kan. I feel the same thing sih. Dan mungkin semua orang berpikir seperti itu gitu. Jadi ya, tapi itu sering dibahas. Apakah kalau masuk ke sebuah company kenapa harus tes coding gitu? Padahal di dalam kita nggak akan pernah pakai. Kenapa nggak tes project gitu? Ya mungkin pertanyaan ini bisa Anda tanyakan ke company-nya gitu. Ya mungkin untuk bisa menyaring aja gitu. Ya bodos lah. Ya, kita cuma ngikutin rule yang ada aja udah. Ya kita cuma gitu. Ya that's life, like life not fair. Jadi ya, waduh panjangan nih bahas ini kayak udah dari hati nih. Jadi oke, kita coba lihat. Frans tadi juga udah cerita banyak hal. Mungkin banyak dari teman-teman yang nonton muncul pertanyaan, wah Frans nih sekarang kerja di company Singapore yang mana overseas company, not based in Indonesia. Mungkin banyak yang nanya, Frans, gimana sih kira-kira bisa works atau bisa bekerja di company luar negeri gitu? Susah nggak sih masuknya? Apa yang dulu kamu lakukan? Ya apa aja stepnya gitu sebelum bisa masuk ke company yang sekarang? Oke. Kalau sebenarnya stepnya kayaknya kalau untuk semua company overseas kurang lebih sama semua. Satu, kalian apply dulu kan, apply ke company yang mau dimasukin. Nah tapi biasanya entah kenapa kayaknya beberapa orang itu bingung dan biasanya selalu nanya, ini company buka job ini nggak sih? Nah daripada kalian nanya-nanya orang random gitu atau HR yang malah kayaknya bikin kesal HR-nya tuh, karena biasanya company itu udah ada halaman karirnya sendiri, kayak misalnya slash careers or something like that. Kalian tinggal buka di situ, cek open posisi yang kalian mau masuk. Di situ biasanya bahkan udah di list requirement-nya apa, nice to have-nya apa. Terus kayak apalagi kalau untuk engineer udah ada bahasa pemrograman apa, teknologi apa. Nah dari sana kalian bisa gitu. Ya, kalian udah bisa milih dari sana lah. Sama kalau emang kalian udah pengen banget masuk situ company, udah bisa belajar duluan gitu. Oh ternyata ini company pakai bahasa Golang, ya udah belajar Golang. Dia pakai Elasticsearch, pakai Redis, udah bisa mulai belajar dulu gitu. Nah dari sana ya udah tinggal apply. Biasanya tinggal masukin ya kayak form or CV or LinkedIn link. Nah habis sudah apply, kalau bukan diterima sih, udah pas CV screening kayaknya ya. Screening gitu ya. Biasanya kalian bakal di email, either dipanggil interview sama HR-nya atau kalian dikirimin soal lead code. Nah, dari antara dua itu, tapi kalau even dari HR juga biasanya langsung lanjut ke itu sih, ke lead code juga. Habis lead code, let's say kalian udah pas di sana, biasanya ini nggak fix semua, tapi biasanya itu ada tiga proses interview. Yang pertama itu sama, kalian bakal biasanya ditanyain lagi soal tentang lead code, sama mungkin basic knowledge tentang programming, kayak misalnya apa sih API atau apa sih REST, apa sih POST atau GET, itu yang paling basicnya lah. Nah step kedua, habis itu lulus, lanjut itu biasanya masuk ke design question. Nah di situ lebih ke si interviewernya tuh cuman ingin lebih tahu, oh kita tuh gimana sih kalau disuruh ngedesain suatu sistem. Ini ya masuk ke problem solving skill kan. Kayak let's say, coba gimana kalian desain database untuk Instagram. Kalian bakal bikin tabelnya kayak gimana, strukturnya kayak gimana. Habis itu lulus, nah biasanya kalau udah lulus ini chance kalian masuk itu udah tinggi lah, karena biasanya yang terakhir itu lebih ke kalian interview sama manager biasanya, itu lebih ke culture fit aja.
Kayak si manajernya ngelihat, oh ini orang ini bakal cocok nggak sih kalau kerja bareng tim dia. Kalau enggak, ya itu kayaknya sial banget sih berarti. Tapi kalau lulus biasanya udah lanjut masuk. Iya. Menarik. Nah, itu tahap-tahapnya tuh. Nah, mungkin Franz bekerja di overseas mungkin dengan overseas team gitu. Mungkin berbeda kan challenge-nya atau orang-orangnya atau gayanya, gaya bekerja atau gaya komunikasi gitu. Kira-kira apa sih bedanya sama yang waktu Franz bekerja di Indonesian company lah, aku bisa bilang ya, yang waktu di company masih di Indonesia? Yang paling kerasa menurutku itu komunikasinya kayaknya. Mungkin kalau untuk company-company di Indo yang in general biasanya akan segan sama yang lebih tua atau yang lebih tingkat atas lah. Tapi segan di sini bukan kita hormat, tapi lebih kayak takut kan. Sedangkan kalau di sini komunikasinya mau dia let's say head of engineer, mau engineering manager, even kita manggilnya nama aja. Misalnya Roberto ini sebagai head of engineer. Mungkin kalau di Indo dipanggilnya bapak. Nah di situ bahkan dipanggilnya nama aja. Dan orang-orang sana kayak lebih open gitu. Maksudnya, oh kalau ada sebut salah atau apa langsung aja cut aja. Dan mereka lebih frontal lah anggapannya. Kalau kita salah sesuatu langsung dibilangin, itu salah, jangan gitu. Kalau di Indo kayaknya lebih ke segan. Berarti lebih open to kritik lah gitu ya? Ya, open to kritik dan emang suka kritik dia. Oh, I see, menarik. Kalau dari sisi gaya kerja gitu gimana Frans? Apakah lebih santai atau sama aja? Kayaknya kalau dari sisi kerjaan sangat bergantung banget ya. Maksudnya bergantung sama kalian masuk ke tim apa, perusahaannya juga. Karena mungkin kalau masuk ke perusahaan kayak Cina company itu kayaknya kerjanya lebih keras deh. Karena culture di sana kan keras lah. Sedangkan kalau Foodpanda ini sebenarnya adalah anak dari company Delivery Hero, which is dari Europe, di mana culture Europe itu lebih santai. Jadi kayak event manager gue aja bilangnya, kalau kalian jangan kerja malam-malam, kalau cuti jangan pernah balas chat. Beda lah. Mungkin kalau di orang Indo kan, ya work life balance-nya emang didukung banget gitu. Mungkin kalau di Indo kayak, Pak saya besok cuti ya, jangan lupa HP-nya diaktifin ya. Bisa kayak gitu kan. Even mau kena COVID juga masih di chat mungkin. Oke, tadi Frans sudah cerita banyak hal tentang karir, tentang responsibility apa, juga tadi gimana caranya masuk ke overseas company, dan juga apa bedanya bekerja, ya perbedaan yang paling kelihatan bekerja di overseas sama bekerja di company lokal gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, Frans mungkin udah melalui banyak hal lah di engineering ini gitu, banyak tahap, banyak pengalaman baru, banyak kenal orang baru, mungkin banyak belajar teknologi baru gitu. Jadi Frans yang sekarang itu berbeda sama Frans yang mungkin kemarin baru lulus kuliah. Nah, andaikan seorang Frans yang sekarang diminta untuk kayak coba nasehatin tuh Frans yang dulu biar dia mungkin bisa jadi orang yang better. Ya aku nggak bilang Frans sekarang gimana gitu, tapi mungkin bisa better dari apa yang mungkin Frans yang sekarang gitu. Mungkin Frans dulu punya struggle, tapi kalau Frans tahu hal ini, struggle itu sebenarnya nggak terlalu berdampak sebenarnya. Kira-kira apa yang mau Frans sampaikan? Mungkin satu, jangan malu bertanya sama meminta. Maksudnya di sini tuh kalau nggak paham sesuatu, pertama riset dulu sendiri. Kalau emang belum ketemu, baru tanya dan bilang, aku udah nge-search nih, ada ini, tapi masih nggak ngerti nih, bantuin dong. Nah, itu nggak usah takut lah, karena at least kalian udah effort dulu untuk gimana cara tahu suatu hal ini. Kedua, jadi aku potong dulu nih. Jadi sebelum tanya juga kita harus punya effort ya, gitu.
Ya. Jadi bukan yang jangan takut nanya mulu gitu, tapi kasih effort dulu. Tapi at some point memang kita kalau effort cari taunya terus kayak nggak dapat kan juga spending so many times kan. Bisa kita save dengan mungkin tanya orang yang lebih tahu dan punya experience di mungkin ya spesifik domain yang tadi kita nggak tahu gitu ya. Ya. Perlu balance lah. Jadi kita juga harus tahu kapan harus nanya. Ya, kedua itu mungkin kalau di perusahaan ini lebih ke karir sih. Kalau kalian mau naik, let's say menjadi senior, jangan apa ya namanya, jangan mandiri lah. Maksudnya mandiri di sini kayak, oh, aku mau jadi senior nih, aku akan kerja keras, bla 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 bla. Itu salah. Kenapa? Karena yang menurut kita itu bagus, baik, belum tentu itu yang diharapkan sama lead kita kan. Let's say aku menjadi senior, menurutku untuk menjadi senior aku harus beresin sprint lebih cepat. Padahal ternyata yang di-expect sama lead kita adalah untuk kamu jadi senior, kamu harusnya mulai start project sendiri. Maksudnya nge-lead project lah. Jadi udah megang suatu fitur, bukan bikin sprint doang yang cepet kan. Terus udah bisa bantu engineer lain atau engineer baru biar bisa progres lebih cepat. Nah, oleh karena itu kalau misalnya mau sesuatu di karir kalian, tanyalah ke atas kalian. Tanya ke lead kalian, ke manajer kalian. Ya. Ini menarik sih. Sebenarnya aku juga setuju dengan hal itu. Jadi dalam karir sebenarnya kayak ya tadi kalau misalnya mau promosi atau pengen naik level gitu, ya sebenarnya kita juga harus komunikasi ya sama mungkin ya lead, engineer, manager kita, ekspektasi mereka ke kita itu apa gitu ya. Gitu kayak Frans tadi bilang mungkin lebih cepat client sprint gitu, speed dalam tanda kutip gitu. Padahal mungkin yang di-expect dari kita mungkin speed juga, cuman selain itu juga mungkin quality gitu. Kita juga nyempetin waktu untuk lihat mungkin apa yang bisa di-improve atau test coverage apa yang bisa dinaikin atau mentoring. That's very important gitu for the team. Itu ketika kita juga punya team member baru, ya itu juga hal-hal yang penting yang mungkin kalau kita nggak komunikasi kita nggak tahu gitu. Dan pada saatnya review terus dapatnya nggak sesuai, kita yang marah-marah sendiri gitu kan. Nah, jadi sebenarnya komunikasi juga penting dan ya hal ini juga nggak cuma di tangan engineer-nya juga sih. Jadi untuk lead atau teman-teman yang udah lead dan teman-teman yang manager ya juga komunikasi lah gitu. Jadi saling balance gitu kan, jangan diem-diem taunya keluarnya apa gitu. Jadi kalau memang kurang bagus ya juga tetap komunikasinya bisa dijaga gitu, bisa saling sync lah satu sama lain, punya one-on-one session dan lain-lain. Menarik Frans. Ada yang lain Frans? Gue ini yang terakhir relate sih kayak yang kedua. Ideally kalian punya mentor yang yang cocok lah sama kalian. Bukan yang ya mungkin yang jelek ada, tapi bisa aja dia memang bagus tapi nggak cocok sama kalian. Karena mentor itu role-nya sangat penting banget kalau kalian mau ngejar karir kan. Karena dia jadi salah satu orang yang guide kalian kan. Tapi kan biasanya mentor itu manajer kalian kan. Tapi bisa aja kalian ada mentor dari let's say tim lain yang emang udah lead juga. Ya itu bisa-bisa aja gitu. Jadi punya sosok yang inilah ya untuk ditiru gitu ya. Ya. Dan jangan tutup diri cuman kayak berarti mentorku leadku gitu atau mentorku seniorku gitu ya. If you find someone interesting dan if you kayak lihat dia menarik dari sisi teknologi, kayak dia pintar, dia mungkin bagus dalam ya sehari-hari dan lain-lain ya, tinggal bilang tadi ya kan, do you want to have like one-on-one session with me, do you want to mentor me? Usually people will say yes lah, nggak mungkin nggak sibuk banget nih gua, kayak nggak mungkin deh. Biasanya iya, tapi ya perhatikan juga waktunya kan waktunya nggak cuma untuk kamu doang gitu ya, carilah waktu yang tepat, komunikasikan secara tepat. Menarik sih, karena aku juga ya kayaknya kita ini ya cukup relate karena aku juga punya hal-hal seperti itu dulu gitu. Menarik, bahkan sampai sekarang gitu. You need someone to look up to gitu, jadi kamu tuh tahu ke arah mana kamu mau pergi gitu. Tapi bukan berarti harus kayak tail ke dia terus gitu, nggak gitu.
Cuma lebih ke arah ya kalau bisa yang bagus ditiru kita tiru, mungkin yang jelek kita tahu jangan kita lakuin. Menarik. Sama satu lagi sih aku mau tambahin Frans, belajar bahasa Inggris. Yes. Inggris penting sih. Sekali salah satunya yang penting ke Inggris. Maksudnya kalau di luar pengen masuk ke company overseas adalah source yang bagus di internet itu semuanya Inggris. Kebanyakan Inggris. Kalau kalian nggak bisa Inggris, kalian anggapannya kayak ya udah di suatu bubble yaitu Indonesia doang. Dimana padahal banyak resource lain yang bagus banget tapi di Inggris gitu. Bahasa Inggris. Ya. If you want more opportunities, ya Inggris lah gitu, bahasa Inggris. Bukan mendiskreditkan bahasa yang kita punya ya. Everyone udah agree on that lah kita ya. Bahasa kita satu, bahasa Indonesia. Cuman ya kalau mau more opportunities yang kayak Frans bilang, many source bahasa Inggris, many open source bahasa Inggris. Ya, if you want to work in overseas company, you need to speak English. Ya. Dan untuk teman-teman yang kayak merasa struggle, kayak susah nih belajar bahasa Inggris. Semua orang pernah pada poin itu gitu. Tapi yang membedakan orang yang bisa dan orang yang enggak itu yang nyerah dan yang enggak. Iya nggak sih? Gitu. Kayak gitu. Dan enaknya Inggris sih karena udah di mana-mana ya. Maksudnya kita nonton Netflix juga bahasa Inggris filmnya rata-rata gitu. Subtitle-nya bahasa Inggris. Jadi menurutku it's doable gitu. Ya jangan menyerah. Benefitnya banyak lah, nggak cuma buat programming doang. Iya, nggak cuma untuk programming buat doang, hidup, gitu. Buat berteman, gitu kan? Ya, menarik. Oke, thank you banget Frans, udah mau share bareng aku, mungkin bareng teman-teman yang nonton. Mungkin pengalaman Frans juga bisa teman-teman jadikan mungkin motivasi atau ya bisa mungkin tahu hal yang belum tahu sebelumnya. Dan ya nanti kalau Frans juga punya sosial media yang mau di-share, nanti aku coba share di description. Oke, thank you banget Frans for coming. See you. Thank you. Bye bye.